ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Darmi dan ini mahasiswa Tony sebagai penasihat hukum dan juga pembela daripada para mantan Islam Jamaah atau LII. Nah, hari ini kami diminta untuk memberikan laporan atau keterangan dan juga sekaligus juga bukti-bukti yang terkait dengan penistaan agama yang didakwakan terhadap saudara atas itu Abdul Aziz ya, yang dikenal juga saudara Alia. Nah, pada hari ini beberapa barang bukti kami sudah sampaikan berupa dokumen-dokumen dan juga beberapa video terkait dengan dugaan AA ini atau inisial AA ini telah melakukan pelecehan agama yang sebagaimana dalam laporan kami pada pasal 156A dan Junto PNPS 1 1965 tentang penodaan agama. Ini beberapa kawan kami para mantan sudah hadir di sini akan memberikan keterangan selanjutnya. Pak, kehadiran hari ini apa Pak? Ya, jadi memberikan keterangan dan juga barang bukti. Silakan. Kasih tahu Imam Islam Jamaah itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saya merupakan mantan anggota Islam Jamaah atau LDI yang sekarang ya. Sedikit saya memperkenalkan Imam Pusat Islam Jamaah atau LDI ini. Ini sosoknya Abdul Aziz bin Hasan atau alias Sultan Aulia. Imam yang ketiga. Ini adalah imam yang mengajarkan paham takfiri, yaitu mengkafirkan kaum muslimin di luar kelompok mereka. Dan imam ini juga yang mengajarkan bahwa tidak sah keislaman seorang muslim apabila belum berbaiat dengan beliau ini. Dan beliau ini juga merupakan anak dari Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Madigol yang merupakan pendiri Islam Jamaah atau Darul Hadis atau nama yang lain itu, yang Islam Jamaah tersebut telah dilarang oleh SK Jaksa Agung tahun 1971 ajarannya karena telah menodai dan menista agama Islam. Dan ada fatwa MUI tahun 1977-78 perihal ajaran sesat Islam Jamaah. Dan organisasi ini berkembang terus sekarang menjadi LDI. Pada prakteknya setiap bulannya sang imam ini menarik iuran, yaitu infak persenan sebesar 10%, 7,5% dan 5% dari penghasilan bulanan jamaahnya. Itu jadi wajib sebagai bentuk tanda nyambung ke imam. Dan satu lagi ada bukti penting bahwa ada mantan LDI yang udah keluar dari LDI itu bergabung dengan organisasi teroris, sehingga jadi dia tersangka terorisme. Ini sudah ada putusan inkrahnya nih ya. Balik. Inkrahnya ini karena di dalam LDI itu atau Islam Jamaah itu diajarkan paham takfiri, yang mana paham takfiri tersebut merupakan akar atau benih-benih dari paham radikalisme tersebut. Jadi ajaran ini cukup berbahaya, tidak sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan nggak sesuai juga dengan kebinekaan bangsa kita ini ya. Ini ajaran yang intoleran dan eksklusif.
Saya rasa sekian, mungkin ada teman-teman saya lagi. Saya mau ini untuk korban sendiri yang kepala dan berapa dan ini tuh aliran ini bukan penistaan agama ini dilakukan di mana? Korbannya ini untuk para mantan sendiri ribuan ya, ribuan mantan LDI yang sudah keluar, dan lokasi penistaan ini terjadi di beberapa tempat, ada di Jawa Timur, ada juga di Jakarta sih. Jadi keperluan datang ke Baris Krim hari ini untuk Hari ini kami memberikan barang bukti dan sedikit memberikan keterangan tambahan. Ya, verifikasi. Laporan LP ini, laporan polisi ini sudah kami laporkan pada tanggal 23 Juni lalu itu, tahun 2023. Ini kami mendapatkan undangan untuk verifikasi dan menyerahkan barang bukti. penyelidikan ya? Ya, masih tahap awal ini. Nanti akan berlanjut ke proses selanjutnya nanti pengembangannya kan penyidikan lebih jauh. Masalah Jaryani kan mengatakan sholat bilang gue bangga jadi orang itu. Kalau saya pribadi sebagai dai-nya ini, kalau saya nggak bangga. Karena dia itu nggak pernah diajari 4 mazhab, tahu tidak. Dan bahkan saya pribadi istri itu udah poligami. Saya belum ceraikan tapi sudah nikah lagi dengan Muslim. Maka saya dimintakan dari seperti itu kasus-kasus. Dan banyak lagi kasus-kasus yang seperti istilahnya kita keluar dari itu dengan nyaman, enak juga, pasti dapat diskriminasi, intimidasi, teror dan ya, videonya seperti ini. Bilang gue bangga, sowan LDI. Jadi ada dugaan penistaan agama ini yang bisa keluar atau ada ancaman juga atau setelah keluar ada ancaman. Dan dulu LDI tidak mengakui namanya Sultan Aulia tahun 2021. Yang mungkin di depan MD dia mengakui tidak mengakui Sultan Aulia. Bahkan ijazah saya ada namanya LDI, ada namanya Sultan Aulia. Berarti kan kebohongan yang luar biasa. Ancaman apa yang didapat oleh para Hak asli buat hak wanita sabun dan tidak diakui sebagai anak. Yang diancam dibunuh, Pak. Bapak ini, Bapak diancam dibunuh, Pak. Perkenalkan nama. Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mario dari Cirebon. Saya mulai belajar di Islam Jamaah. Waktu itu namanya Islam Jamaah. Itu tahun 1960. Kemudian seiring dengan perjalanan, karena Islam Jamaah itu ilegal, tidak punya badan hukum, maka dibuatlah organisasi. Mulai dari Lomtari, Yadari, hingga akhirnya sekarang LDI. Nah, kebetulan di LDI saya juga bukan sekedar pengikut, tetapi saya pendakwah. Ya, dari tahun 1967 saya belajar, tahun 72 saya sudah mulai bertugas sebagai mubarik atau penyampai. Nah, kemudian di organisasi saya juga sempat menjadi ketua DPD Kabupaten Cirebon, juga di provinsi saya juga pengurus DPD tingkat 1 provinsi. Kemudian di pusat pun saya pernah jadi pengurus di pusat. Sehingga masalah LDI dan Islam Jamaah saya tahu persis sampai isinya di dalamnya. Mungkin kalau kita lihat dari luar saja, ya fenomena yang kita tangkap hanya seperti itu, ya yang baik-baik saja. Tetapi begitu kita lihat masuk ke dalamnya, ini akan terlihat semuanya. Seperti kita masuk ke ruangannya. Nah, kemudian saya mulai dinyatakan murtad itu tahun akhir tahun 2019. Ya, perkaranya sepele. Hanya saya ikut belajar ilmu tafsir yang diajarkan oleh Ustadz di luar Ustadz LDI, karena mereka melarang ya, belajar ilmu dari selain Ustadz mereka. Gitu. Nah, ancamannya begitu saya pulang, itu saya langsung dipersekusi, dinyatakan akalnya nggak waras, kemudian layak dibunuh, layak ditindak, ya bahkan ada yang menyatakan boleh saja Pak Mario. Nah, kemudian saya diusir dari tempat tinggal yang saya bangun sendiri, ya, di komplek Islam Jamaah Al-Kausar yang saya ikut perintis berdirinya komplek itu, dan rumah pertama yang dibangun di sini. Nah, setelah saya sampaikan bahwa ini rumah saya sendiri, akhirnya mereka kurang cukup
alasan untuk mengusir, maka direkayasa. Istri saya dinyatakan sudah ditalak 3 karena mereka beranggapan kalau salah satunya dinyatakan murtad, maka rumah tangganya harus dipisahkan. Kemudian saya diusir dan rumah ini dengan alasan dibeli oleh pengurus jemaah dengan harga yang tentunya seenak mereka. Ya. Pada saat itu saya bertanya siapa yang menjual, siapa yang membeli dan berapa nilainya, harganya. Mereka mengusir saya. Pak Mario nggak perlu tahu, ini urusan keluarga. Ini artinya apa? Bahwa mereka sudah menganggap hubungan paris, hubungan rumah tangga ini harus diputuskan karena dianggap murtad dari Islam. Penyebab murtadnya hanya karena saya belajar ilmu yang ustadznya bukan ustadz Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Anak kedua dari Nur Hasan Ubaidah, pendiri Islam Jamaah yang sudah dilarang sejak tahun 71. Ini saya sebagai dai LDI. Ini sebagai saya bukti saya dai LDI. Ini ada ijazahnya dan di bawahnya ada Sultan Aulia. Kalau ini bukti infak wajib di LDI mulai dari 2,5%, 5%, 7,5% dan paling tinggi 10%. Dan penghimpunannya harus cash, tidak boleh transfer karena kalau transfer akan terawasi OJK. Oleh karena itu setiap bulan mereka menyerahkan uang infak ini dari warganya secara cash dari mulai tingkat PC, PAC, kemudian DPD dan dikumpulkan di 2 wilayah, satu di Pondok Gede, yang satu lagi di Kediri. Dan ini tidak boleh lewat rekening. Kalau rekening tentunya akan terawasi oleh OJK. Oleh karena itu mereka setorannya dengan cash. Dan ini sudah melanggar undang-undang yang seharusnya penghimpunan dana dari masyarakat harus terawasi oleh OJK. Perkiraannya berapa sebulan? Perkiraannya pemasukan total itu mencapai setiap bulan kurang lebih minimal 30 miliar. 30 miliar. Dan ini 30 miliar uang tidak terawasi oleh OJK karena penyerahannya dengan secara cash, tidak melalui rekening. Insya Allah demikian laporan dari kami. Sebagai buktinya ini. Untuk siapa uangnya ini, Mas? Hah? Uangnya untuk siapa? Uangnya dikumpulkan di pusat, diserahkan ke imamnya, ke pengurus pusatnya LDI. Imam-imam yang sekarang dilaporkan yaitu Sul Abdul Aziz Sultan Aulia yang ada di gambar ini. Ini sebagai bukti Untuk imam. rasanya aliran dana ilegal masuk. Bismillahirrahmanirrahim, sedikit tambahan untuk menegaskan contoh penistaan yang sangat luar biasa menista kita sebagai umat Islam, yaitu dalam video ini, link ini, Abdul Aziz bin Hasan itu mengatakan liane jamaah tai bonjolok, tur bosok dan kafir. Kalau di Indonesia kan itu berarti selain jamaah Islam jamaah atau LDI itu ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم